Nah, ini kita saksikan pemberian pakan ikan. Lama ini. Tanaman berapa ribu nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Sore hari ini saya ada di sebuah kolam pendederan ikan lele yang ada di daerah Parung, di daerah Kemang. Meliputi kolam-kolam dengan luasan kurang lebih sekitar berapa ya, 4x7 Pak ya. Nanti kita akan coba ngobrol dengan salah satu petaninya bagaimana peluang dan kendala di sektor usaha ini, pembenihan atau pendederan ikan lele yang ada di daerah sini. Nah, kita coba ngobrol yuk dan kenalan sama petaninya. Halo Pak Ade, apa kabar? Baik Pak, baik. Ini saya kenalkan Pak Ade namanya. Umurnya masih berapa, Ade? Umurnya 24 Pak. 24. Duduk aja deh biar santai gitu. Siap, 24 ya. Nama lengkapnya siapa? Ade Kurniawan. Ade Kurniawan ya. Ade Kurniawan. Kalau ini kampungnya ini apa namanya Pak Ade? Kampung Kadang Pak. Kampung Kadang desanya? Desa Tegal. Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ya. Iya. Dari kota Bogor kira-kira berapa kilo ya? Kurang lebih 60 kilonya Pak. Masa 66 kilo? 60 Ke Bogor? Iya, ke Bogor kota. Masa? Enggak capek lah. Bentar ya, paling kira itu 10 kilo kali ya. Ya udah nanti kita. Pak Ade, ini kolam-kolam terpal gini sebenarnya gimana awal mulanya Pak Ade itu punya ide begini nih? Ya, awalnya sih saya ngikut saudara saya, Pak. Nah, dia kan pedaging. Ya tuh. Jadi saya inspirasi buat buka pembibitan. Tuh. Jadi suatu saat nanti saya pembibitan bisa jual ke saudara ya, pedaging ya. Pedaging. Itu tahun berapa tuh kayak dulu? Saya mulai dari 2018 Pak. 2018 berarti kira-kira sudah hampir 5 tahun ya? Iya, hampir 5 tahun. Oh, jadi setelah lulus sekolah bagaimana tuh? Ya, setelah lulus sekolah langsung bergelut ini ya. Jadi karena ide sendiri atau saran dari saudaranya tuh? Dari saran orang tua juga. Orang tua ya. Iya. Oh gitu. Jadi udah 5 tahun Pak Ade ini mengawalin usaha ini. Jadi ini adalah proses pendederan aja ya? Iya, proses pendederan aja Pak. Ukuran kolamnya berapa nih Pak Ade? Ini ukurannya 4x8 Pak. Oh, 4x8. Iya, terus kedalaman airnya rata-rata? Kedalaman di rata-rata di 70 sampai 80. Di bahan-bahannya ini apa? Terpal atau apa itu? Ini pakai bahan terpal tapi merek Baliho ya Pak karang ini. Oh, jadi yang biasa dipakai orang untuk spanduk-spanduk ya, itu? spanduk itu. Tapi baru itu, bukan baru bekas? Itu, baru. Apa kelebihannya daripada terpal biasa tuh? Ya, kelebihannya mungkin agak awet aja Pak. Awet agak ya? Kuat dia. Oh. Terus sumber airnya dari mana Pak? Kita dari sumur aja ya Pak. Sumur? Iya, berapa meter tuh sumurnya Pak? Sumur itu 8 meter Pak di saya. Oh, sumur gali atau sumur bor? Sumur gali. Jadi sumur gali kemudian disedot? Iya, disedot. Oh, kemudian masukin ke penampungan? Iya, penampungan. Jumlah kolam ada berapa nih Pak di sini? Ini kurang lebih ada 30 ya Pak. 30 ya? 30 kolam. Terus kapasitas per kolam rata-rata berapa tuh? Kapasitas per kolam itu 25.000 ya Pak. Mestinya 25.000? 25.000. Jadi kalikan 30 lah itu kapasitasnya. Lah selama 5 tahun itu biasanya bibit ukuran berapa yang dideder itu di sini? Saya baru masuk bibit ukuran 45 Pak. Oh, 45 itu masuk dengan 800 sampai di 600. Jadi 600 sampai 800 dideder ya? Dideder Pak. Itu namanya 45 tuh? Iya, 45 sampai dengan 800 itu. Ya, itu biasanya harganya berapa tuh Pak itu? Harganya di sini bisa mencapai 100 ya Pak. 100-an ya? 100-an. Lah itu kemudian cara dedernya itu bagaimana tuh? Misalkan berapa hari bisa dipanen, terus berapa kali sortiran itu berapa? Biasa sih dari awal turun 10 hari makan, ya nanti kita sortir, kita rapihin, nanti tunggu 10 hari lagi, nanti itu udah ada penjualan, udah keluar lah ikan. Oh, tapi belum semua? Belum semua. Mungkin sisa antara 30% lagi lah di kolam ya. Jadi 10 hari pertama disortir, diratakan, kemudian 10 lagi ya, ada yang panen? Iya. Berarti pada saat umur 20 hari sudah ada yang dipanen? Iya, betul. Terus nanti sisanya bisa dipanen di umur berapa ya? Di umur, mungkin nambah sekitar 1 minggu sampai 10 hari lah. Oh, jadi sudah tuntas kira-kira mungkin 25 hari? Iya, 25 hari lah tuntas. Itu menjadi ukuran berapa tuh yang dijual tuh? Itu di ukuran rata-rata di samplingan 250, 250 ya? Ukuran 90. Itu yang sudah masuk ke kolam pedaging ya? Ya, pedaging. Iya. Nah terus kira-kira
selama ini tuh kan mendatangkan benih dari mana saja tuh? Saya 2 lokasi ya Pak. Ya. Dulu saya dari Lampung, sekarang Lampung lagi saya liburkan dulu, karena saya lagi mencoba ikan lokalan. Oh, lokalan. Ya, lokalan. Apa alasannya kemudian dulu pertama pakai Lampung, kemudian sekarang ke lokalan dulu? Ada kendala apa itu? Kendalanya mungkin di ini ya Pak, apa di gen, ikan jadi gampang sakit. Oh, sakit di pedagingnya apa sakit di pedaging? Oh. Nah, jadi kita nih di pembibitan kita ada mulus gitu ya. Untung gitu ya. Untung, tapi di pedagingnya bermasalah gitu. Makanya kita kulik terus nih apa penyebabnya. Iya, ya. Apakah dari genetiknya ya? Iya, betul. Dari apa ayah ibunya gitu ya. Betul. Kan kalau di ikan dari induknya lah ibaratnya. Kan kalau di lokalan sekarang kan saya jadi turun terjun sendiri Pak. Oh, terjun ya. Jadi dari telur, dia dari indukan, dari telur, dari segi makan terkontrol. Terkontrol semua lah. Jadi kelebihan yang lokal itu seperti itu. Induk sampai pakannya juga terkontrol ya. Oh iya. Nah, kemudian selama 5 tahun kira-kira kendala yang sering dihadapi apa tuh Pak Ade? Ya, kendalanya musim gini aja ya Pak. Musim ya. Ada musim-musim memang sulit. Iya, ada musim-musim sulit kan. Kayak musim panas gini kita satu kekurangan air kan. Kayak musim hujan ya kayak ikan butuh matahari ya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang musim kemarau ya, apa yang menjadi kendala? Penyakit apa? Ya penyakit Pak. Lebih banyak di musim kemarau? Iya betul. Dibanding musim hujan? Iya betul. Oh iya iya. Kira-kira penyebabnya apa tuh Pak Ade? Apa karena suhunya terlalu? Ya suhunya mungkin terlalu tinggi ya. Anunya apa? Perubahannya cuacanya ya. Oh iya iya. Terus tadi yang bibit ukuran 1 kilo 800 itu biasanya pakan yang digunakan yang berapa mili? Itu pakai 1 mili saya Pak. Oh udah ketelan ya? Iya. Dengan proteinnya sekitar 32 Pak ya? 32an ya, 32. Oh gitu ya. 32 ya. Ngasih makannya berapa kali itu Pak Ade biasanya? Saya tergantung ya Pak, tergantung lihat cuaca juga. Oh gitu ya. Mungkin kalau cuaca kayak gini kita kasih makan sekali aja. Sekali. Malam hari ya? Iya malam hari, mungkin di jam 10 malam saya kasihnya. Oh kalau siang nggak berani ya? Iya. Terus cara apa menjaga kualitas air caranya gimana Pak Ade itu supaya? Kualitas air ya mungkin untuk saat musim kayak gini kita harusnya kapasitas 25.000. Diturunin? Kita turunin di 15.000. Oh, gitu. Jadi menurunin populasi aja. Betul. Karena cuacanya tidak bersahabat. Betul. Maksud saya misalkan apa ganti airnya setiap hari atau enggak. dikucur atau gimana tuh? Saya sekarang sistemnya per 10 hari sekali Pak kita ganti air total. Oh, per 10 hari total. Iya, total. Jadi kita siapkan dari air yang tua ini kosong di penampungan nanti kita ganti total. Jadi tidak tiap hari diganti 10%. Tidak. Oh, karena jadi, kan kita udah nyoba ikan lokalan sekarang. Oh, ikan Lampung dulu mungkin lagi kurang air, mungkin kita kucurin aja itu udah bagus lagi. Tapi beda lagi dengan ikan lokalan. Beda ya sifatnya. Beda lagi ya? Sistemnya beda lagi, berubah lagi. Kalau lagi mulus misalnya ya ceritanya Pak Ade misalnya masukin 100.000 atau 50.000 yang hidup tuh berapa sampai ke panen tuh? Pokoknya kita miara 100.000 ya. Angka kehilangan 20% lah Pak. Yang kita berarti anggarkan lah ya. Anggarkan 20%. Jadi kita jual 80%-nya. 80%. Itu kalau lagi mulus ya. Lagi mulus. Kalau lagi ada apa musibah ya bisa. Musibah ya mungkin bisa 40. Oh iya. Memang mengapa Pak Ade tertarik di usaha pendederan ini ya? Apa mungkin peluang di daerah Parung ini besar atau gimana tuh? Ya satu ya memang peluang di daerah Parung ini luas ya Pak. Ya. Perikanan lele itu kira-kira berapa juta nih kebutuhan bibitnya Pak Ade? Pernah hitung nggak? Ya nggak kurang ya. Kurang lebih ya per bulan itu bisa mencapai 10 juta kali 10 juta ya? Oh gitu ya. Oh untuk daerah sini aja ya? Daerah sini aja ya. Daerah Parung. Oh tahunya bagaimana tuh? Tadi dari apa kolam pedagingnya tuh? Kolam pedagingnya. Kita sempat nyuplai. Ya. Ya kalau dari catatan pengamatan saya sekarang semua area Parung dari kemudian Arko dan sebagainya kurang lebih sekitar 28 sampai 30 juta. Dari apa data pakan loh ya, dari data kemudian ikan yang keluar dan sebagainya. Oh, jadi itulah yang tertarik. Ada sebenarnya peluang pasarnya nggak usah khawatir ya. Iya betul. Jadi sekarang persoalannya adalah di produksinya ya, supaya mulus itu bagaimana gitu ya. Iya betul. Ya jadi kira-kira kenapa ya Pak Ade itu orang Parung sendiri juga tidak bisa memproduksi benih dengan yang mencukupi atau kena berkualitas, apa ya penyebabnya ya? Saya kurang paham juga dengan masalah itu Pak. Mungkin ya faktor alam atau manusianya gitu. Karena rata-rata hampir 80% itu didatangkan dari daerah luar. Jauh ya. Iya betul, dari luar. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, kemudian Ciamis. Ya. Ya itulah kondisi di daerah Parung. Hampir 90%, mungkin 80% ini bibit harus didatangkan dari luar ya. Pak Ade ini makasih ya obrolannya ya. Semoga bermanfaat.
Ini anak muda yang hebat nih, lulus sekolah langsung menekunin budidaya ikan lele. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari kolam pedederan di daerah Parung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih ya Pak De. Salam perikanan, salam untuk semuanya. Sampai jumpa dengan video berikutnya.